Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa merasakan nikmat Allah sampai hingga detik ini. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya telah dimuliakan Allah sejajar dengan asmanya, yang syahadatnya telah menyandingi syahadat Allah, yang syafaatnya dinanti-nantikan di hari kiamat kelak. Dengan lafaz kita bersama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, adapun satapan rohani yang akan saya sampaikan pada sore yang berbahagia ini bertemakan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini ada sebuah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, dan di malam tersebut memiliki keistimewaan yang tersendiri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang salat di malam Ramadan dengan iman dan penuh harap, niscaya akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Dan barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar dengan iman dan penuh harap, niscaya akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Adapun beberapa keistimewaan yang ada pada malam Lailatul Qadar, di antaranya yang pertama, malam diturunkannya Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Al-Quran dipisahkan dari Adzikr, kemudian ia diturunkan ke langit dunia, lalu diletakkan di Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 20 tahun atau sekitarnya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an membacakan firman-Nya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surah Al-Isra ayat 106. Yang kedua, malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun keistimewaan tersebut diambil dari firman-Nya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Shadaqallahul adzim. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Artinya, ibadah pada malam tersebut akan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan tanpa malam qadar. Jelasnya, Allah akan melipat gandakan keutamaan amal-amal soleh, bertambahnya pahala dan sedekah, dan manfaat agama maupun dunia dan yang lainnya. Adapun perbedaan malam dan waktu, itu bukan ditentukan bedanya kadar, panjang ataupun pendeknya, bukan pula karena iklim, panas ataupun dinginnya. Melainkan perbedaan waktu itu ditentukan oleh kebaikan dan kesolehan yang diraih oleh pribadi yang memasukinya. Dalam kitab Al-Muwatta, seorang sahabat berkata, sungguh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan umur umat-umat sebelumnya atau umur siapapun yang Allah kehendaki. Beliau menganggap bahwa umur umatnya begitu pendek untuk mencapai amal seperti yang dicapai oleh umat selain mereka yang memiliki umur panjang.
maka Allah memberinya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis riwayat Malik. Adapun keistimewaan yang ketiga, malaikat dan Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril turun ke bumi. Turunnya malaikat Jibril ke bumi menunjukkan kemuliaan Lailatul Qadar karena menunjukkan semakin bertambahnya rahmat yang diturunkan. Malaikat yang turun pada malam tersebut menyaksikan beragam ketaatan di bumi yang belum pernah mereka lihat di langit, mendengar jeritan para pendosa dan ketundukan orang-orang yang bertobat yang lebih disukai Allah daripada keberanian para pentasbihnya. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa malaikat yang turun pada malam tersebut jumlahnya lebih banyak dari jumlah batu kerikil. Dan dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa malaikat yang turun di bumi pada malam tersebut jumlahnya lebih banyak daripada jumlah batu kerikil. Hadis riwayat Ahmad. Adapun keistimewaan yang keempat, ia adalah keselamatan dan kedamaian. Artinya, pada malam tersebut semuanya adalah kebaikan dan kemuliaan dan tidak ada kejelekan padanya. Seorang mujahid berkata, malam tersebut adalah malam yang selamat, di mana setan tidak akan mampu untuk berbuat buruk dan aniaya, dan di malam tersebut tidak ada seorang pun yang tertimpa penyakit. Asy-Sya'bi berkata, salam itu berarti penghormatan. Artinya, malaikat akan mengucapkan salam kepada kaum mukmin dan memuliakan mereka seperti mereka memuliakan para penduduk surga. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abbas juga dikatakan bahwa malaikat yang turun akan memberikan salam kepada setiap mukmin kecuali orang yang kecanduan minuman keras, yang larut dalam melakukan kemaksiatan, dan yang sedang dalam pertengkaran. Barang siapa yang mendapat salam, niscaya akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Adapun keistimewaan yang kelima, pintu rahmat akan terus terbuka hingga terbitnya fajar. Di malam-malam yang lain, pintu rahmat akan dibuka pada sebagian waktu saja, seperti di waktu sahur, di sepertiga malam, ataupun di setengah malam terakhir. Sedangkan di malam Qadar, pintu rahmat akan dibuka dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dari beberapa keistimewaan Lailatul Qadar yang saya sebutkan tadi, marilah sama-sama kita lebih tingkatkan lagi amal-amal soleh kita, khususnya di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita semua dianugerahi Allah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kesalahan saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.